Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Selamat pagi. Tetap sehat ya. Semoga pagi ini teman-teman, kawan-kawan saya di hari ini, hari Kamis ya, tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, ini dia. Saya akan bercerita kawan-kawan tentang sebuah kegiatan yang sedang kita lakukan bersama kawan-kawan saya di Tempuran. Tuh, lihat tuh. Ada Pak Sutoro, Mbak Kadi, Lek Sutar, Mas Slamet, dan juga Pak Ji ya. Hari ini saya dan kawan-kawan lagi sibuk bikin ini ya, menebang bambu. Jadi bambu ini kita tebang untuk keperluan membuat perahu wisata ya, atau rambangan yang beberapa waktu lalu saya sempat live streaming juga di Waduk Tempuran. Nah, bahan bambunya kalian bisa lihat ini yang di belakang saya ini atau di depan saya ini adalah pring atau bambu ori ya. Bambu ori itu kalau orang sini bilang bambu ori, ono rinya, ada durinya ya. Ini mungkin sebuah filosofi yang diambil untuk nama dari bambu ini. Jadi pring ori itu pring sing ono rine. Ini cukup panjang ya, dan sebenarnya tanaman bambu ini juga salah satu tanaman konservasi kawan-kawan ya. Dia juga memiliki fungsi sebagai tanaman pelindung sebenarnya. Jadi keberadaannya itu sangat penting buat ini ya, menjaga ekologi kita. Kawan-kawan bisa lihat ya di sebelah bawah sana ada jenis bambu yang cukup besar. Itu orang sini bilang dinamakan bambu petung ya. Bambu legi yang jenisnya petung yang diameternya cukup besar, gede ya, dan panjang sekali. Itu ya, bambu petung biasanya dipakai untuk membuat ini ya, untuk membuat bahan bangunan seperti kalau di desa itu biasanya dipakai untuk membuat ini ya, empyak. Apa itu empyak? Empyak itu kayak atap rumah gitu ya, untuk biasanya untuk keperluan bikin kandang atau sedang membuat gubuk mungkin ya, atau gazebo itu juga bagus. Itu bambu petung. Nah, saya kembali lagi ke tanaman konservasi tadi. Bambu jadi salah satu jenis tanaman konservasi. Kenapa? Karena ternyata bambu ini termasuk satu dari 15 jenis tanaman sahabat air ya. Jadi bambu ini salah satu jenis tanaman yang tergolong dalam pohon sahabat air. Nah, selain dia juga bisa menjadi konservator air, dia juga bisa menahan dari erosi ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat di sebelah sana. Ini kita ada di kemiringan yang cukup tajam ya. Mungkin elevasinya sekitar 30 sampai 45 derajat. Itu cukup bisa menahan ini ya, menahan longsor dari atas tuh kan. Itu gunung. Nah, ini di sebelah sana. Jadi tanaman ini lokasinya cukup jauh ya kawan-kawan ya, dijangkau. Tapi nanti kita mungkin akan lebih gampang ketika ini kita masukkan langsung ke jurang sana. Dan di bawahnya kebetulan adalah Waduk Tempuran. Nanti kita bikin perahu dengan ukuran panjang sak pole ya. Artinya tidak. Duh, Pak itu dipotong Pak, ucil ya Pak. Ucil dipotong. Bucil, oh iya. Nanti kita bikin sepanjangnya. Ini pun panjangnya minimal sekitar 10 meter. Nah, nanti kapasitas yang kita akan bikin kurang lebih sekitar untuk muat minimal 5 sampai dengan 10 orang penumpang ya kawan-kawan ya. Itu dia. Bambu ori. Tuh, Mbak Kadi. Apa Mbak? Selamat pagi nih Mbak. Selamat pagi bos. Wah, ini ya. Mbak Kadi sangat senior, paling senior nih. Mas Slamet ini. Bisa sapa teman-teman? Selamat pagi dunia maya. Wah. Tuh Pak Ji. Selamat pagi. Pak Toro tuh semangat sekali tuh kawan-kawan ya. Kang Sutar, kucing. Wah, ini dia. Ini juga kawan saya yang pagi ini sangat bersemangat ya untuk mencari bahan baku untuk membuat ini perahu wisata rambangan atau sesek. Jadi kenapa kita pilih bambu ori ya? Jadi bambu ori ini memang salah satu jenis bambu yang cukup bagus untuk dibikin perahu ya, atau bikin rambangan di Waduk Tempuran nanti. Karena apa? Jenisnya memang lebih ringan ya kawan-kawan ya, dibandingkan dengan bambu petung yang ada di bawah sana. Dia lebih ringan dan cocok ya, karena kalau lebih ringan tuh dia gelembung udara yang ada di dalamnya akan lebih besar lagi.
Jadi dia akan bisa berfungsi sebagai pelampungnya juga lebih bagus. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kita pilih bambu ori atau bambu atau pring yang ada rinya. Terus yang kedua, syarat untuk membuat rambangan itu kata teman-teman yang sudah terbiasa bikin ini ya, memang kita pilihnya justru bambu yang tidak begitu tua kawan-kawan. Yang tidak sangat tua ya, artinya bambu yang usianya tidak muda banget, juga tidak terlalu tua. Karena kalau terlalu tua itu nanti biasanya akan mudah pecah, sehingga kalau batang yang sebelah sini pecah, artinya nanti dia akan masuk airnya. Itu ya, jadi dipilih yang tidak begitu tua banget. Itu ya, selamat pagi yang sudah bergabung. Forester, apa kabar, bro? Ini lagi di lahan ya. Tuh kan, saya di Oro-Oro ini bersama kawan-kawan saya di sini bergotong royong ya, membuat atau mencari bahan baku untuk membuat rambangan perahu wisata ya. Jadi memang sengaja kita bikin tol panjangnya, jadi tidak kita potong seperti pada umumnya yang biasa-biasa itu dengan panjang sekitar 5 meter, 6 meter, tapi kita bikin yang minimal panjangnya 10 meter kawan-kawan. Jadi nanti yang paling ujung sana, bambu yang paling ujung, yuk, diangkat yuk. Yang paling ujung nanti kita akan bikin semacam kayak perahu ya, mengerucut ke depan gitu, jadi akan lebih oke. Ayo kan, ya kan Teh? Ayo. Nah ini ya, kan kita langsirnya juga cukup mudah sebenarnya, tidak harus diangkat kemana-mana, tinggal kita nanti masukkan ke dalam jurang sana. Di bawah situ sudah masuk di perairan Waduk Tempuran, jadi nanti kita tidak usah ngangkat terlalu jauh gitu ya kawan-kawan ya. Itu mungkin salah satu cara yang kita lakukan untuk membuat perahu wisata ini. Yuk, ini sama kawan-kawan saya. Nah itu ya, ini kawan-kawan. Mas Kerno, selamat pagi Mas. Apa kabar Magelang Mas? Ini Mas lagi gawe rambangan nih Mas sama teman-teman nih Mas. Mundur. Yo. Tuh ya, ini bambunya cukup panjang kawan-kawan karena masih agak basah, jadi memang agak berat ya. Ayo. Nah itu ya. Dengan proses penyelorotannya. Oh ya, nah ini nanti kita lihat ya seperti apa cara kita melangsir. Bentar. Pelan-pelan. Cara kita melangsir bambu ini masuk ke dalam jurang yang nanti di bawahnya sudah ada perairan Waduk Tempuran. Jadi akan lebih menghemat tenaga ya daripada kita melangsir pakai kendaraan. Ini kita cukup, nah ini dia, kawan-kawan bisa lihat ya. Ini tinggal dimasukkan aja dan dia akan berlari kenceng banget tuh kan. Nah nanti tinggal kita sorong saja, dia sudah lari. Nah tuh kan, udah hilang kawan-kawan bambunya. Itu ya cara kita dalam melangsir bambu yang sudah kita potong, bambu ori atau pring ori. Tuh kan, masih ada satu lagi. Kita butuh untuk satu perahu minimal berapa Pak ini Pak? Sekitar 25 ya? 25, 20 sampai 25 ya. Untuk satu perahu rambangan itu kita membutuhkan minimal 25 batang yang minimal panjangnya sekitar 10 meter. Tuh ya. Cukup panjang bambunya. Memang kita ajak kawan-kawan saya yang memang ahli dalam bidang perpotongan bambu ya. Jadi memang tidak semua orang bisa memotong bambu dengan medan seperti itu ya kawan-kawan ya. Itu kerja. Nah ini dia. Kan? Wah panjang sekali kawan-kawan. Wih. Oh nyandol harap. Tuh kan. Nah ini dia. Proses meluncur yang berikutnya yuk. Tuh kan, lihat kawan-kawan. Nah, nih, ini transportasi paling sederhana ya, menggunakan pesawat yang sangat sederhana. Dia sudah bisa, wih, langsung hilang kawan-kawan. Asik ya. Tuh, saya berada di tengah hutan bambu. Ada beberapa tanaman juga sebenarnya ya, selain bambu. Ada tanaman jati, mahoni. Ayo, sarapan sih. Mangan sih, jajan gue. Gemblong, tiwul, lawe kerupuk. Sarapan sih. Aduh. Wis tok pira mau, Lek?
Udah dapat 5 ya. Ah, kurang sedikit ya, tinggal 20 lagi. Mas Kirno, Mbak Hartuti, selamat pagi. Apa kabar? Nih, sahabat saya nih, Mbak Kadi nih. Selamat pagi. Maskermu ndi, Mbah? Maskermu, Mbah. Enggak pakai ini dioro-oro maskeran, malah kecoblos. Bingo maskernya, Mbah. Wah, ini. Enggak bawa. Itu ya, kawan-kawan ya. Tapi di rumah ini kan dirada. Jadi saya ingin kasih lihat lagi, kawan-kawan. Ini seperti ini ya, medan kita ketika memotong bambu. Kita pilih bambu yang memang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Kenapa pilih bambu ori? Karena memang dia potensi menyimpan gelembung udaranya untuk kita mengambang itu lebih tinggi ya, atau lebih besar dibandingkan kalau kita menggunakan bambu yang seperti di bawahnya itu, bambu apa? Petung. Selain terlalu berat, dia juga tidak efektif ya kalau kita gunakan di perairan. Jadi kita cari bambunya yang agak ringan dan juga tidak terlalu tua ya, atau tidak terlalu muda. Itu kalau terlalu tua dia akan gampang pecah. Kalau terlalu muda, terlalu muda, naik kenomen juga nggak bagus juga ya, pecah juga ya. Itu, Mbah. Jajannya saknane, Mbah. Nggih, monggo. Semang sak kecekele yo, urung sempet nggone warung. Tuh ya, tuh kawan-kawan saya lagi break nih. Mangan apa, Lek? Sego pecel. Oh, pecel. Kok lawe kerupuk kae? Nggih. Nah, itu ya. Jadi Sego pecel daun jati. nah, itu kan. Tuh daun jati tuh. Itu meskipun dalamnya cuma sego pecel tapi nek daun jati rasanya kayak iwak rawon ya kawan-kawan ya. Iya. Oke, Mas Kirno selamat pagi, Mbak Artuti. Selamat pagi juga. Siapa lagi nih yang sudah bergabung dengan saya? Bang Forester juga. Apa kabar nih di pagi hari ini? Tadi pagi dari jam 3 pagi cuaca di sekitar rumah saya cukup ini ya, cukup sendu. Artinya pagi-pagi jam 3 udah hujan sampai tadi sampai hampir jam 7 ya. Juga hujan. Ini siapa lagi yang bergabung nih? Mas Toto Iyer. Apa kabar, Bro? Ini juga sepertinya juga ini ya, sedang menonton siaran saya di pagi hari ini. Gitu ya, kawan-kawan ya. Kita masih break, masih mengisi bahan bakar untuk perut kami. Masih kurang lebih sekitar ya 20 batang lagi akan kita tebang hari ini ya kawan-kawan. Besok pagi mungkin saya akan juga live kalau bisa ya, akan live streaming untuk bagaimana teknik membuat perambangan ya. Jadi nanti akan ada ahlinya yang memang bertugas untuk menali perahu rambangan. Siapa dia ahlinya? Pak Kades ya. Nanti Pak Keman hari ini lagi di Semarang, dia lagi tugas di Semarang. Besok pagi kita akan rencanakan setelah bahan bakunya sudah siap, sudah ready gitu. Ada tim yang akan menali itu ya. Jadi masing-masing bambu atau 25 atau 20 bambu tadi akan ditali gitu sedemikian rupa sehingga akan jadilah sebuah perahu ya yang masih sederhana. Nah, setelah dibikin perahu sederhana nanti kita akan finishing atau kita kerjakan di seberang dermaga sana ya. Nanti kita akan bawa ini ke seberang dermaga. Jadi nanti perbaikan dan finishingnya di sana. Itu ya. Kawan-kawan sekalian ya. Gimana nih kabarnya? Moga-moga tetap sehat. Tetap semangat ya meskipun suasananya tidak begitu cerah, tetapi harusnya kita tetap bersemangat. Semangat pagi gitu ya. Semangat pagi bersama sego pecel kawan-kawan. Apa lagi pakanannya sih lagi? Gemblong. Wah, gemblong ya. Poci juga ada. Aduh, ini kita lihat ya. Langsung sarapan kita pagi hari ini. Terasi dewa ada. Loh, Pak, anak iki lho, Pak, anak. Anak iki lho, Pak. Nah, ini makanan khas desa ini ada poci, gemblong, pokoknya yang penting digo ganjel perut. Lawuhnya cukup kerupuk kriuk-kriuk. Pokoknya lorek olo-olo warek. Nah, tuh. Pecel dan kerupuk nikmat banget ya, Pak ya. Iki foto aku tak mangan tak emploke ya. Mbah Kati mangan poci. Yo, enak ya, Mbah. Lo itu ya. Kawan-kawan ini poci ya. Poci itu gawene saka telo. Cabut. Nih ya, kawan-kawan ya, sarapan kami pagi hari ini. Poci. Apa artinya poci? Ayo, ana sing ngerti artinya poci ra? Nek ori ana rine, nek poci
Hah? Pocongan cilik. Gitu ya. Mbak Susi Maria juga sudah bergabung. Selamat pagi. Nek kene ra kuwatir lesu. Kenapa? Ono. Telono ya. Sepenting gue korek ya Pak ya. Dirumpuk ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan kita biasanya kalau di tengah hutan semacam ini ya, ini tidak begitu khawatir perutnya lapar ya. Jadi ada salah satu kawan yang bilang di sini banyak tumbuhan singkong. Jadi kalau mereka pas lapar gitu tinggal mencabut dan membakarnya atau merumpuknya. Wah, wisata kuliner ki yo. Iya, Bro. Kok Bro sih? Mbak Salad Buah Ilmu, Mbak Indah, selamat pagi. Poci, Mbak. Gelem ra poci? Poci ana urape ning ora ono segone ya, Pak ya. Iki kon gak urap iki. Nah, saya juga tadi dari rumah bawa ini ya, bawa urap. Nanti untuk camilan ya, kawan-kawan, ini dedaunan. Herbivora kawan-kawan. Makannya urap. Mangan poci lawan urap enak ora ya, Pak ya? Enak ya. Dibakati digado urape. Asutar sarapan dulu, Kang. Sudah. Bahasa nama Indonesia, Kang. Makan gendong. Kok menine olah-olah no. Ntar mangan. Gitu ya, kawan-kawan ya. Sementara itu dulu yang saya laporkan. Jadi tunggu juga besok pagi, insya Allah ya kita akan ada live streaming. Ini mulai dari kita menyiapkan bahan bakunya untuk ini ya, untuk apa? Untuk perahu wisata Rambangan. Kita mau pilih bambu yang berjenis ori, onorinil. Lalu kita juga pilihnya yang tidak begitu tua, tapi tidak terlalu muda banget. Jadi itulah yang paling ideal untuk membuat perahu Rambangan. Terus besok pagi kita akan rencanakan mulai merangkai bambu-bambu tadi yang kita potong. Kurang lebih nanti kebutuhan kita pagi hari sekitar 25 batang itu kita potong dan kita tali satu demi satu, nanti kita rangkai itu ya menjadi sebuah ya kayak perahu gitu. Bisa untuk memuat kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 orang. Perkiraan kita ya dengan bambu sekitar berapa? 20 itu ya kurang lebih nih, teman-teman bilang itu sekitar ya 10 orang lah, Pak. Kita jual 10 orang, lebih safety ya. Saiki ibaratnya nek 6 meter. Saya. Jadi itu ya estimasinya, karena nanti kalau terlalu banyak juga tidak begitu safety ya. Selain itu juga kita juga akan siapkan life jacket ya, atau life untuk antisipasi lah ya. Jadi ketika kita berkegiatan di air memang mestinya harus selalu menyiapkan safety equipmentnya gitu. Mbak Indah, nanti kalau tertarik boleh ya, kalau sudah jadi nanti saya undang di tempuran untuk kita bisa menikmati tempuran dari atas air menggunakan sesek atau perahu wisata yang sedang kita bikin ini. Ya moga-moga tidak terlalu lama lah ya, kita sudah bisa menikmati wahana ini kawan-kawan. Gitu ya. Sementara itu dulu laporan dari mana? Dari Ororo. Ini ndi, Pak? Jenenge, Pak? Ini namanya Tedun ya. Jadi tadi saya sebelum sampai ke sini itu sempat melihat sebuah pohon yang sudah tumbang dan itu masih tersisa tunggaknya, tapi sudah juga rapuh karena dibakar ya. Itu adalah pohon roa. Jadi pohon roa itu kalau orang Tempuran bilang rao ya, tapi kalau nama yang biasa familiar kita dengar adalah roa ya. Itu pohon itu adalah pohon sahabat air kawan-kawan. Jadi ketika pohon itu tumbuh dan besar, biasanya di bawah pohon itu akan ada sumber mata air yang cukup besar juga ya. Tapi sayangnya meskipun hari ini sumber mata air masih besar, tapi pohonnya sudah mati ya, keberadaannya sudah tidak ada. Itu nanti kita mungkin akan carikan lagi pohon yang sama untuk ditanam di tempat yang sama. Itu mungkin ya yang akan kita kerjakan untuk kawasan di atas tempuran ini, karena memang kawasannya kawasan catchment area ya. Jadi kawasan di mana dia harusnya memang ditanam banyak sekali pohon sahabat air atau tanaman konservasi. Jadi di sini sudah ada ya tanamannya. Zaman dhisik gede lek ruangnya. Besar ya. Diameter piro? Zamannya diameter piro? Sak meter ora? Lebih. Ternyata raksasa ya. Jadi di info dari teman-teman saya ini dirangkul 2 orang nggak nyandak ya. Berarti perkiraan saya diameternya lebih dari 1 meter ya, artinya mungkin mendekati 1,5 meter. Itu cukup besar.
dengan diameter kurang lebih kalau 1,5 ya di atas 50 cm. Itu gede banget ya kawan-kawan ya. Jadi mati ini kenapa sih? Waduh, itu ya. Jadi karena ketidaktahuan kita akan fungsi dari pohon roa itu, teman-teman kita di sini justru membakarnya ya, dan akhirnya matilah dia. Nah, setelah itu belum lagi ada tanaman yang sama untuk mengganti fungsi konservasi dari pohon itu kawan-kawan. Jadi sedih ya, ada tanaman yang mestinya harus kita lindungi, dan itu memang tanaman konservasi yang sangat bagus fungsinya untuk ekologi, tapi karena masyarakat kita tidak mengenal fungsinya, tidak mengenal manfaatnya, sehingga mereka akan sangat mudah menghabisi begitu saja, bahkan membakar ya, padahal tidak mengganggu apa-apa kawan-kawan. Jadi di atas sumber mata air di Tedun itu ada pohon roa besar, itu tidak mengganggu apa-apa. Jadi dia bukan di areal pertanian, dia ada di tengah-tengah semak belukar gitu. Tetapi sayangnya sudah habis terbakar ya. Dan itu diameternya sangat besar. Kawan-kawan saya mungkin yang di konservator Pamerkuat akan senang banget ya kalau lihat ada sumber mata air besar dan di situ ada pohon roa yang terawat dengan rapi. Itu saya kira akan sangat takjub itu ya. Dan kami sebenarnya sudah berusaha mencari bibitnya ya kawan-kawan ya. Pohon roa, lalu ada kepoh, itu yang sering ada kita temui di Blora, itu kepoh, roa, rembesi, ada lagi pohon lo ya, elo, terus gayam, bambu ya, termasuk bambu juga salah satu tanaman konservasi juga kawan-kawan. Jadi jangan memandang remeh ya keberadaan bambu ya, karena bambu itu juga salah satu tanaman yang dia bisa memiliki fungsi sebagai tanaman pelindung atau pelestari. Ya, jadi bambu itu juga salah satu tanaman konservasi juga. Terus picung ya, picung itu kalau teman-teman suka makan sayur rawon itu, picung adalah kluwek ya, buahnya picung namanya kluwek. Itu yang bisa dibikin untuk memasak sayur rawon. Mbak Rizka Nurindasari Kusumawardani, selamat pagi. Apa kabar? Nih ya, kita sedang berada di tengah hutan mencari bambu, dan ini hutan ini letaknya sebenarnya tidak jauh dari Waduk Tempuran ya, karena di sebelah bawah sana itu sudah langsung masuk Waduk Tempuran. Terus kegiatan kita hari ini memang tadi ya, saya ceritakan dari awal, kita mencari bahan baku untuk membuat rambangan. Rambang itu perahu yang terbuat dari bambu, lalu kita nanti akan rangkai dan kita masukkan ke dalam waduk ya. Jadi kawan-kawan yang senang dan pingin ya menikmati sensasi naik rambangan, ini bambunya ya kawan-kawan ya, sudah kita masukkan ke bawah sana. Nanti kita tinggal tarik ke arah sana, udah masuk di Waduk Tempuran. Jadi lokasi hutan ini ada di sebelah utara desa atau di sebelah utara Waduk Tempuran ya kawan-kawan. Kalau pas lagi wisata ke waduk itu, nanti seberangnya waduk itu ada gerumbul, apa itu gerumbul? Ada semak belukar yang terlihat sangat padat, itu ya lokasi ini kawan-kawan. Jadi hari ini kita butuh sekitar 25 batang pohon bambu untuk satu unit rambangan atau satu unit sesek atau perahu wisata yang akan kita buat untuk kegiatan paket wisata di Tempuran. Gitu ya. Pak Joko, selamat pagi. Pak Joko Setia Untoro, selamat bergabung ya pagi hari ini. Nih, kawan-kawan yang kurang familiar dengan tanaman bambu, jadi tanaman bambu adalah salah satu jenis tanaman konservasi. Dia punya fungsi pelindung ekologi ya, dari longsor dan juga untuk konservasi air. Ini jenisnya adalah bambu ori atau pring ori. Ada yang menyebutnya ori adalah honorine ya, honorine. Terus yang di bawah sana ada bambu petung ya, posturnya cukup besar dan gagah. Itu bisa dipakai untuk bikin gazebo juga oke ya, karena bambunya cukup kokoh, terlihat cukup kokoh. Gitu ya Pak Joko, Mbak Rizka, terus lalu Imam Baruna, selamat pagi. Mbak Indah, Mbak Susi, juga Mbak Artuti, Mas Kirno di Magelang. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang suatu apapun.
Kita masih break ya sama kawan-kawan saya di sini. Tuh kan. Tuh, masih break ya. Habis makan pecel dan poci. Saya kira itu dulu kawan-kawan live streaming saya di pagi hari ini. Semoga tetap sehat kawan-kawan, tetap jaga kondisi tubuh supaya fit. Dan jangan lupa untuk selalu pakai masker ya kalau bepergian, menjaga jarak dan juga sering-sering cuci tangan pakai sabun. Hindari kerumunan dan juga kurangi mobilitas. Saya Kewat Murjito, selamat pagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.